Shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam acara Milenial Baper. Milenial yang bukan hanya bawa perasaan tapi juga bawa perubahan. Karena banyak milenial cuma baper doang ya, gak ada masa depannya, benar gak? Oke, betul. Nah, tapi di sini adalah milenial yang bawa perubahan. Gue senang banget nih Kaino hari ini kita punya tamu yang spesial. Iya. Hari ini kita keren banget gitu. Bener, karena kita mau ngebahas. Betul. Narasumber kita sekarang adalah Om Deddy Kobuser dengan istri. Oke. Oh ini KW-an Om Deddy. Oke. Enggak Om Deddy. Kita mau bahas tentang politik. Pak Niki, Bro Niki narasumber dan kita Pak Niki. Mau dipanggilnya Om atau Kakak nih? Kakak aja ya. Kakak aja. Kakak Niki dan Kakak Caca. Nah hari ini kita ngebahas seru banget karena kenapa kita akan ngebahas tentang apologetika. Nah, apologetika itu apa sih, Pak Nando? Gua gak tahu tuh Kaino itu apologetika itu apa? Gue pikir wafer yang baru gitu. Wafer yang baru. Kalau saya mah biasanya kan kalau pelayanan itu biasanya kan ada nama pelayanan kota. Iya. Ya kan pelayanan musik biasa, ya kan? Ya kan? Mengajar. Mengajar. Ini pelayanan apologetika. Nah, iya. Pelayanan yang unik. Tapi dampaknya besar banget. Karena apologetika ini teman-teman kalau misalkan nih gue ke daerah nih bro kan beberapa tahun lalu ke daerah nih gara-gara pandemi gue nggak ke daerah, nggak terbang gue tahun ini. Kita daerah Jawa Barat mungkin. Bener. Nah kita pergi ke sana banyak orang-orang kayak di Ambon, kayak di Manado, kayak di daerah-daerah timur tuh yang ternyata itu meninggalkan imannya. Iya betul. Meninggalkan Kristus demi misalkan mendapat jabatan, mendapatkan suami atau istri, atau mendapatkan mobil, mereka meninggalkan imannya kepada Kristus. Nah, Pak Niki ini, Bro Niki dan Mersya ini pelayanannya adalah untuk mereka bisa mempertahankan iman mereka. Memberikan pengajaran, benar gak Pak Nando? Betul. Pengajaran untuk bahaya nih gue pengen ngomong ini pengajaran yang untuk membawa mereka tetap bertahan pada di dalam Kristus pastinya. Masa di dalam nabi yang lain. Oke. Nah, kita langsung tanya aja paling. Apa kabar Niki Mersya? Puji Tuhan. Gimana? Pandemi yang ini. Pandemi yang masih bergejolak ya. Lagi sibuk apa sih? Sekarang kalau selama pandemi ini lebih ke semuanya ke online sih, termasuk ke kita juga pemuritan online juga gitu. Jadi semuanya dari berbagai daerah, dari berbagai negara, bahkan malah bisa dimuridkan bersama-sama. Wow. Gitu. Kalau tadinya kan kita harus berangkat ke satu daerah. Menetap di sana berapa minggu, berapa bulan, dan hanya ya daerah itu yang dijangkau gitu kan, yang dibekali gitu. Tapi sebelum itu gue pengen nanya deh, kenapa lo lebih milih pelayanan apologet ini? Kan pelayanan banyak nih Nick ya. Yeah. Apalagi pelayanan yang menjanjikan gitu kan, apalagi bangun gereja, ya kan? Dan buka yayasan, gitu kan? Yayasan bisa ketemu sama orang-orang yang kaya, siapa tahu dikasih mobil gitu kan? Kita nggak pernah tahu gitu kan. Nah, kenapa lo lebih pilih pelayanan apologetika ini yang dimana kayaknya untuk dapetin sesuatu? Gue rasa juga yang nonton juga masih agak bingung. Apologet dan bisa tinggal di satu tempat daerah berbulan-bulan ya? Iya. Bahkan bisa tahunan gitu ya? Iya. Ini apaan gitu ya? Kok bisa gitu ya? Kenapa lo milih pelayanan ini gitu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan sama istri ya? Nih, boleh. Awalnya masuk ke pelayanan ini sebenarnya suami ini kan dia dari dulu emang udah lebih ke pelayanan ya. Iya. Justru lebih ke akunya yang just singer pelayanan di depan mimbar gitu kan. Tapi suatu ketika
suami ini tuh belajar di satu tempat tentang gimana kita bisa memuridkan, gimana kita bisa menjangkau teman-teman semua yang sudah percaya atau belum percaya, dan juga menguatkan iman teman-teman gitu kan. Gimana sih caranya? Nah di situ Bro Niki ini, suamiku ini, dia udah belajar lebih dulu kan. Kenapa? Alasannya bisa jadinya kita sepakat untuk ayo kita pelayanan, kita jangkau gitu teman-teman kita, menguatkan mereka, karena lebih ke amanat agung sih ya. Iya. Amanat agung. Aku juga tadinya nggak berpikir untuk gue tuh ada di satu bidang untuk gue tuh ya ini amanat agungnya Tuhan ini gitu kan, menjangkau teman-teman semuanya. Yang gue pikir just talenta gue adalah gue nyanyi, gue singer, ya that's it gitu, nggak harus lagi gue keluar gitu, karena ya mungkin Tuhan tahu itu posisi ternyaman gue gitu kan. Pada suatu ketika kita udah mulai pelayanan, dia ngajak ayo dong, itu sebelum nikah ya. Sebelum nikah. Jadi untuk penyatuan visinya tuh lama banget karena ya udah lu di partnya lu, gue di partnya gue, jangan ganggu-ganggu gitu. Oh jadi intinya udah lalu mau pelayanan logika ke daerah-daerah. Gue di panggung gitu kan. Gue di daerah mimbar aja deh gitu. Dan gue berpikir saat itu ya talentanya dia penginjil gitu, talenta gue nyanyi, ternyata setelah dibukain ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi Tuhan banyak bukain, apalagi saat itu ya banyak keluargaku yang imannya juga belum kuat. Saat dibukakan, oh harusnya tuh kita sebagai Kristen tuh begini-begini gitu. Kita menjalankan amanat agungnya Tuhan selama ini, selama lo hidup, apakah lo sudah menjalankan amanat agungnya Tuhan? Seenggaknya berbicara tentang kasih, atau ada keluarga lo yang keluar dari jalurnya Tuhan, lo rangkul, ada nggak seperti itu? Ternyata gue masih belum, dan gue masih takut untuk bicara tentang kebaikan Tuhan. Akhirnya setelah gue disentil dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid-muridku kan, dan baptislah bla bla segala macam. Di situ di ayat firman Tuhan. Oh ternyata gitu ya Tuhan. Jadi seorang muridnya Kristus, pengikutnya Tuhan Yesus, kita tuh boleh menjalankan semua pelayanan apapun, tapi satu yang Tuhan amanatkan terakhir itu ya menjangkau semuanya. Goalnya harusnya menjangkau ya. Iya, jadi oke Tuhan, ya udahlah, aku di situ belajar dan akhirnya saat itu punya hati buat teman-teman, buat orang tua, buat semuanya, buat orang-orang yang di depan mataku gitu. Dan akhirnya ya udah, setelah penyatuan visi yang begitu lama, gue tetap maunya gue singer, lu maunya pelayanan yang lain. Tuhan proses, akhirnya Tuhan satuin di situ, dan kita mulai melayani bareng-bareng ya. Dan aku di situ memang Tuhan kasih kesempatan untuk merasakan bagaimana kita belajar, ayo menjangkau teman-teman yang ibaratnya hidupnya udah berantakan, udah nggak bisa punya pengharapan. Di situ Tuhan latih kita sih, sampai akhirnya kan aku kan nggak bisa ngomong ya, malu, tapi di situ kira yang apa yang menjadi kekuranganku tuh di situ Tuhan latih, akhirnya bisa gitu. Dan di situ akhirnya kita bisa jalan bareng-bareng sampai sekarang. Itu berapa tahun bro? Misalkan sampai Mersya nih, dari yang suka nyanyi tiba-tiba mau ikut kan pelayanan itu kan, karena nggak gampang. Dan lu nggak dibayar kan? Nggak kan? Lu pakai kocek lu sendiri gitu kan? Ibarat itu nggak pasti pelayanan nggak profit ya kan ini. Maksudnya pelayanan yang bukan profit ya, pelayanan yang nggak ada malah lu suffering ya. Iya, bisa dibilang. Istilahnya lu mempersembahkan sesuatu, uang sendiri. Gitu. Ya, jadi kalau waktunya itu sekitar 4 tahun untuk persamaan visi gitu. Makanya kenapa tuh udah TK tuh anak tuh ya. Udah TK. Makanya ya itu setelah 4 tahun itu baru kita merit gitu kan, karena visinya udah sama. Karena kalau dari gue pribadi, gue nggak mau cuma punya pasangan yang seiman, tapi harus sevisi gitu. Karena nanti saat sudah merit ya itu jadi partner, jadi tim gitu kan. Jadi sekarang kalau kita
melayani kemana-mana ya kita satu tim gitu. Dan ya itulah kalau bicara tentang apologet, ya memang karena Tuhan kasihnya seperti itu gitu di hati gue, akhirnya gue memutuskan untuk belajar lebih lagi sama dia, belajar lebih lagi, dan kita mau menyerahkan semuanya. Kita mau ya kita gerak nggak dengan donasi, nggak dengan dana dari mana-mana, tapi kita pakai dana pribadi lebih. Gitu. Jadi kenapa kita memutuskan untuk usaha juga gitu ya? Karena ya dari usaha ini hasilnya ya untuk kembali lagi ya gitu buat pelayanan ini, untuk pelayanan ini gitu. Jadi dan kalau kita kerja nggak mungkin kita bisa memperlengkapi, membekali di daerah-daerah gitu ya. Ya dan ya puji Tuhan sih, Tuhan yang bawa, Tuhan yang perlengkapin, dan Tuhan yang proses ya sampai kita bisa melayani ya sampai ke pedalaman yang cuman kalau ya kita datang, kita beli tiket dengan bayar harga dengan sempat ya nggak ada dana tapi modal nekat karena visi itu, karena ya percaya aja. Ya udah kita sampai ya udahlah yang nggak ada kita adain gitu kan untuk berangkat. Dan puji Tuhan saat di daerah-daerah pedalaman ya itu Tuhan pelihara ya. Kalau ngomong tentang persembahan kasih gitu ya, waduh itu kita pernah dikasih persembahan kasih itu pisang, dikasih persembahan kasih ikan ya. Pasti ada tulisannya GBU gitu. Di pisangnya GBU, terima kasih buat pelayanannya gitu. Di tandannya dong. Oke. Ya itu semua pernah kita laluin lah, karena memang kita bukan untuk kebanggaan diri sendiri gitu ya, tapi memang ya itu yang Tuhan kasih gitu. Jadi kita setia aja dengan apa yang Tuhan mau, dan ya puji Tuhan dari situ Tuhan yang terus bawa untuk bisa melayani lebih lagi gitu ya. Tapi sebelumnya sorry gue potong. Berarti kan ini ada 4 tahun ya. Jadi teman-teman kita harus ngerti dulu nih, namanya kok nyari pasangan hidup jangan cuma karena cantik Pak Nando, bener gak Pak Nando? Betul. Karena kalau bayangin kalau misalkan cuma karena cantik atau apa gitu, mungkin nggak akan bisa ngikutin si Niki, bener gak? Iya. Makanya kalau kata Niki nih, hari ini kita dapetin bahwa kocer pasangan hidup itu bukan hanya sekedar seiman, tapi satu visi. Itu gitu. Penting. Jadi kalau suaminya mau kemana, dia ngikut, bener gak? Jangan nanti suaminya mau ke hutan, dia malah ke shopping ke mall. Nah, bukan perongrong Bapak Nando, bener gak? Jadi ya puji Tuhan selama 4 tahun itu, dan prosesnya itu cukup luar biasa ya gitu, untuk bisa ikut sama-sama dan rumahnya gitu. Iya pastinya ya. Kita berantem terus ya. Berantem mah, coba ceritain berantem itu gimana? Iya, misalkan biasanya penonton suka nih berantem. Misalkan waktu itu gue ada jadwal singer, terus dia ada jadwal pelayanan. Nah itu dia paksa untuk ya udah gimana gitu kan, gue harus ya kalaupun sudah menikah ya gue harus ikut suami dong gitu kan. Jadi pas saat masih proses masih pacaran itu kayak Tuhan tuh lagi latih gitu. Ini ada pelayanan, kebetulan gue juga udah terjun, tapi itu kan proses ya, masih pengen singer gini segala macam, sampai akhirnya ribut kan nggak ada damai sejahtera juga kan. Akhirnya ya udah gue ikut di situ, Tuhan proses, dan sempat aku ninggalin juga ya, nggak singer lagi ya. Jadi untuk belajar dan di situ sempat kita di satu titik tuh kita sampai disuruh milih. Itu tapi sulit memang banget. Dari awal sebelum melayani di atas mimbar, kita udah kasih pengertian gitu ya, bahwa kita melayani di atas mimbar ini karena kita punya kerinduan gitu. Tapi
di balik kerinduan itu ada satu tugas yang lebih penting lagi, yaitu untuk membagikan gitu kan, membagikan tentang keselamatan itu sendiri gitu. Jadi saat ada tugas penting itu memanggil, walaupun itu berbicara cuma satu orang doang gitu ya yang harus kita layanin, ya kita akan lebih mengutamakan ke situ gitu. Dan ada satu titik di mana beberapa kali kita diminta untuk melayani di daerah-daerah ya, dan ada jadwal juga untuk pelayanan mimbar gitu. Akhirnya kita di gereja. Iya, di gereja. Gede. Ya lumayan. Nah itu yang susah banget tuh. Akhirnya mau ke daerah atau mau pelayanan mimbar nih. Ya jadi saat itu kita sampai ada di titik kita harus milih gitu ya, karena udah beberapa kali minta izin terus. Karena harus di gereja ya, minta izin di gereja, karena harus melayani ke daerah-daerah gitu. Dan udah beberapa kali ditanyain kenapa gitu kan. Ya kembali lagi kita kepada pembicaraan awal bahwa saat kita ada orang yang mau minta dilayani untuk kenal Yesus lebih lagi, untuk dia diperkuat lagi imannya gitu ya, dibekali, kita akan lebih mengutamakan itu dibanding pelayanan di atas mimbar gitu. Akhirnya satu titik dipanggil gitu ya untuk gimana nih, pilih. Ya udah akhirnya kita pilih untuk kita lebih memilih untuk mundur gitu dari pelayanan di gereja gitu, pelayanan di mimbar gitu ya. Karena nggak enak juga kan, udah berapa kali izin gitu ya. Kita juga tahu diri juga. Iya, ya udah akhirnya ya sudah, sempatlah kita nggak melayani di mimbar gitu ya. Berapa tahun ya? Iya, berapa tahun lah, ada sekitar berapa ya, 4 tahunan ya, 4 tahunan. Baru balik ke pelayanan mimbar baru-baru inilah. Baru-baru ini. Jadi lo benar-benar mutusin mundur sekalian ya, jadi ya? Iya, karena ya kalau kita pribadi sih kita nggak mau, untuk kasihan gitu. Ada daerah-daerah yang masih belum tahu sama sekali bahkan. Benar gitu. Benar. Ya, jadi bahkan kalau bicara tentang daerah Kalimantan, mereka memang banyak Kristen ya, mayoritas masih Kristen ya, daerah Kalimantan Tengah gitu ya. Tapi mereka nggak tahu gitu bahwa saat mereka menjalani hidup, mereka masih pakai mantra-mantra gitu ya. Dan mereka pun saat kita bukain, mereka baru tahu, ternyata mantra ini ada di kitab itu ya gitu loh. Ini yang selama ini setiap hari kita gunakan mantra-mantra ini, ternyata ada di situ gitu. Pas saya bukain tuh mereka baru tahu gitu. Jadi selama ini kita nggak tahu ya. Iya. Dan akhirnya ya dari situ ya kita merasa itu panggilan gitu, itu tugas, itu tugas yang sebenarnya gitu ya. Dan itu kayak menggambarkan yang tadi itu yang di Kalimantan tuh mewakili orang daerah yang lainnya kali ya. Iya. Masih banyak sekali. Dan lo kayak merasa bener nggak sih tugas itu ternyata tuh besar banget ya. Iya. Masih banyak yang harus dikunjungin. Makanya poin yang tepatnya adalah panggilan ya betul. Makanya banyak orang-orang tuh yang ngerasa pelayanannya kurang maju atau apa karena mungkin dipaksakan, bro. Iya, bener gak sih? Bener. Ya kan? Ya kayak misalkan kayak kita lah, kita ini dipanggil di anak muda, bener kan? Iya. Ya kan? Tapi kita untuk melayani lansia atau apa, ya belum di situ Tuhan panggil. Iya, betul. Gitu. Jadi nggak, kalau menurut gue sih nggak mungkin lah Niki sama Mersya berani ambil keputusan buat
keluar dari sebuah organisasi gereja dan jadi pelayan lepas istilahnya kan, dan pergi ke daerah. Pas banget. Pelayanan lepas. Pelayanan lepas dong. Pelayanan freelance gitu. Kayaknya lebih tepat pelayanan independen gitu. Independen. Kayak band indie ya, manager gitu. Iya, pelayanan indie lah ya. Kalau di gereja itu berarti udah ada label. Udah ada label. Udah terstruktur. Jadi lebih memilih untuk pelayanan independen untuk pergi ke daerah karena sebuah panggilan, benar kan? Nggak bisa dipaksa dong. Ya kan, kalau orang, makanya gue kadang-kadang suka kurang setuju dengan orang-orang yang bilang, oh jangan di gereja terus dong bro, pergi ke daerah dong. Lah, karena mungkin panggilannya di gereja, di daerah kota atau di gereja. Iya, Tuhan belum panggil ke daerah, makanya kita kita dipaksakan, ke Papua, padahal kita belum siap, nggak akan bisa. Gitu. Kalau Niki dan Mercy ini kan udah dari awalnya panggilan, Niki udah dari awal pelayanannya, selain pelayanan dulu pelayanan youth di GB Kamboja juga pelayanan tentang apologet ini, dan akhirnya untuk melepaskan pelayanan tersebut ya fan aja, nggak ada istilahnya, nggak ada ininya gitu. Nah, ini pertanyaan nih, by the way udah kemana aja sih Tuhan bawa Niki sama Mercy dalam pelayanan untuk menguatkan iman anak orang-orang Kristen, orang-orang di daerah? Kalau Jawa ya udah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya, lalu ke Ambon juga, terus ke Manado juga ya, terus ke Nias. Paling lama kita di Nias. Memang kita ada sekitar 2 bulan lebih lah kita di Nias. Menetap di sana. Itu pas udah nikah ya? Ya, itu udah nikah, setelah nikah. Udah nikah, udah punya anak. Masih bayi. Kita bawa. Dan itu saat itu Nias masih lagi pandemi malaria ya. Jadi saat kita kesana itu ya udah modal iman, bawa bayi. Itu sebenarnya satu pilihan yang sulit sih saat kita tuh lagi mau fokus usaha sebenarnya. Iya. Tapi di satu sisi ada orang yang mau minta kita untuk kesana ya, ke Nias. Tuhan gimana nih Tuhan? Maksudnya kalau aku kan ini gimana nih, aku mau jalanin usaha, tapi Tuhan panggilnya tuh ke ini loh, ke pelayanan ini. Jadi saat itu kita doa bergumul sampai sebulan ya. Aduh Tuhan, kayak nggak gampang deh gue untuk ninggalin rumah dalam jangka waktu yang lama untuk disitulah aku diuji lagi gitu kan, apalagi sebagai istri penolong gitu kan. Akhirnya saat itu ya udah kita berdoa, sepakat ya udah kita berangkat dengan dana sendiri tanpa istilahnya diakomodasi lah ya. Berarti itu kayak bupatinya nggak ngasih gitu? Enggak. Awal tidak. Awal enggak. Jadi memang benar kita jalan dengan ya sempat sampai pakai kartu kredit juga. Kartu kredit. sorry. Kalau boleh tahu, agak sensitif nih. Iya. Totalnya 2 bulan itu habis berapa? 2 bulan berapa digit lah ya kayaknya. Apa kok mau sebut angka? Iya. Ada sekitar 20 ada. Dan duit sendiri. Iya. Dan udah punya bayi. Iya. 20 juta Nando. Beli Nmax. Itu nangis ya. Karena kalau bukan panggilan nggak akan mau gitu. Jadi bagi teman-teman nih milenial baper, kalau mau pelayanan jangan cuma gara-gara lihat di panggung, benar ya? Kalau di panggung khotbah dapat ini. Kalau bukan panggilan kasihan saudara. Karena jujur gue punya teman-teman di seminari Betel gitu. Mereka masuk seminari Betel. Kebanyakan mungkin karena lihat pendeta-pendeta yang udah sukses. Iya, jadi kayak Pak Niko, kayak siapa lagi? Pak Gilbert gitu. Pak Eras. Jadi dia udah melihat karir gua kan di sini nih. Iya gitu. Jadi dia ngejarnya ya hal itu. Gitu. Tapi ya apa ya? Gue berdoa sih ini teman-teman semua matanya akan terbuka. Ternyata ladang pelayanan kita tuh besar sekali. Iya, kan besar banget. Bener nggak? Menurut tuh Nick sama Caca,
merasa kurang nggak untuk pelayanan ini? Karena ternyata masih besar sekali yang masih dikunjungin gitu. Ya, makanya saat kita terbuka gitu ya, saat kita dibukain, wah gila, ini berat banget gitu kan. Makanya dari situ kita mulai berpikir bagaimana nih, nggak mungkin cuma kita doang yang itu ya, itu masalahnya. Akhirnya di kita barengin dengan bagaimana saat membagikan itu kita juga harus mengajar. Iya. Jadi betul. Harus mengajar biar ada multiplikasi. Iya betul. Itulah kenapa kita bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan di satu tempat gitu. Karena ya waktu seperti di Nias aja ya, di Nias itu 2 bulan lebih itu kita bukan berdiam satu tempat, itu kita di satu tempat di satu daerah itu cuman maksimal 3 hari, nggak bisa lebih. Itu harus muter. Jadi 3 hari di sini, 3 hari lompat lagi ke sana sampai seluruh Nias. Sampai satu Nias lu ini. Satu Nias. Dari Nias Utara, Nias Selatan, Nias tidurnya di hotel. Nias Induk. Karena gini, banyak orang-orang nih dari gereja misalkan ke daerah itu, ya pasti otomatis ke hotel kan. Iya, akomodasinya pokoknya paketnya lengkap lah. Sudah tersedia. Gitu. Dijemput pula ya. Itu puji Tuhan sih. Coba ceritain. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke teknis kali ya. Lo ngapain aja sama 3 hari per itu, terus tidur di mana, lo gimana gitu? Ya. Di Nias lebih banyak berkesannya. Ya. Puji Tuhan saat di Nias kita nggak pernah kesulitan lah. Tapi nggak pernah di hotel juga. Di Red Doors gitu. Oh nggak ada. Karena di sana nggak ada Red Doors ya. Kebetulan di Nias itu Alfamart juga belum ada. Jadi di sana. Coba ceritain deh, kenapa sih lu bisa ke Nias gitu loh? Dari awalnya sampai lu di Nias tuh ngapain aja gitu? Ya, karena di Nias, jadi di Indonesia sendiri ada 12 titik. Ada 12 titik yang lagi sedang bermasalah lah. Iya. Sedang lagi digoncang. Imannya butuh dipertahankan. Butuh dipertahankan. Gitu ya. Dan 12 titik ini yang sedang kita fokuskan juga gitu. Dan salah satu dari 12 titik itu adalah Nias. Yang cukup parah gitu ya. Jadi kenapa kita sampai ke Nias itu karena visi itu gitu. Makanya kita memutuskan untuk ke Nias, dan di Nias itu kita tinggal di rumah-rumah penduduk yang dari papan atau di rumah hamba Tuhannya gitu ya, yang terbuka aja gitu. Semua terbuka ya. Semua terbuka gitu, nggak ada penutupnya. Horden. Ada kandang babi ya? Oh ada. Kita tuh tidur di satu tempat ya, lihat ya. Itu nggak ada horden, jadi kalau kita tidur orang lihat kita. Orang bisa lihat dari jalanan gitu, kita lagi tidur. Akhirnya kita harus tutupin pakai apa? Yang penting ketutup lah dikit gitu kan. Sarung waktu itu ya. Kayak sarung kita tutup. Ya, kita juga pernah bener-bener di hutan gitu ya. Jadi ada di Nias Barat itu masih banyakan hutan. Kampusnya juga di hutan ya. Tiba-tiba Tuhan bukakan untuk ke kampus ya, ada kampus STT gitu, namanya STT AM, STT Anugerah Misi di Nias Barat. Kalau di kita AM beda. Di Samina sebenarnya ya. Orang sering digerebek tuh. Ya, di STT AM itu masih di tengah hutan. Jadi saat kita ke sana tuh kita ini hutan. Iya, kita di tengah-tengah hutan. Dan itu STT. Sekolah Tinggi Teologi ya. Sekolah Tinggi Teologi dan itu memang lebih ke misi gitu ya. Jadi benar-benar di tengah hutan, dan mahasiswanya pun semuanya basisnya di situ berbasis beasiswa semua. Jadi dan mereka semua diasramakan di situ, dan kita tinggal di situ. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita
pindah-pindah gitu ya. Jadi 3 hari kita di situ, kita buka, kita membekali. Kita ya ada juga yang minta untuk bikin KKR gitu ya, untuk menguatkan mereka. Kita tidur di dipan kayu gitu. Dipan semuanya dipan itu kayak itu kayu gitu, alas kayu. Alas kayu lah. Terus dialas sama kasur lagi. Rumah panggung? Enggak. Rumah papan ya. Rumah papan. Atasnya seng gitu. Bawahnya masih tanah merah. Oh gitu. Dan itu papan, atasnya seng masih bolong semuanya. Dan jadi cuman sengnya dong, kalau hujan masih tampias. Lagi ada bayi kamar. Kan. Wow. John umur berapa waktu itu? 7 bulan. Wow, itu dan di sana nggak ada pasar sama sekali. Jadi pasar itu kan kebutuhan bayi kan ini ya. Pasar itu seminggu sekali. Wow. Jadi saat di sana tuh kita ditanya kan, Pak ini buat anaknya mau beli makanan apa gitu kan? Ya apa aja bisa sih, ada pasar sini. Ada tapi minggu depan Pak. Aduh, minggu depan. Ya udah nggak apa-apa. Kita bantu aja buat ini ya, nanti kita bisa minta tolong untuk beli di pekan di pinggir jalan desa sebelah katanya. Oh ya sudah, akhirnya ya puji Tuhan bisa makan lah ya si John untuk ya. anak bayi gitu kan, karena lagi baru mulai makan. Ya puji Tuhan, itu menjadi persembahan kasihnya gitu kan, makanan gitu. Ya itu Neji berontak kayaknya. Memberkati lah gitu kan. Puji Tuhan. Dan ya kita pernah juga di Nias tidur di mana? Ida Negara. Tidur di sekolahan ya. Iya, di sekolahan. Nah, sekolahan itu kalau mau lihat Nias memang ada beberapa yang jauh dari kata ini ya, mewah atau bagaimanapun. Jadi yang memprihatinkan juga saat kita ke sana. Ya jujur aku ngeliat ya, waduh prihatin banget nih, mereka sekolah dengan luas ruangan yang nggak begitu besar. Situ mereka numpuk dan jadi itu kelasnya cuma 1 ya. Tanahnya juga masih merah, sebelahnya ruang guru, belakangnya itu kalau aku bilang kayak untuk nggak layak lah untuk ditinggalin. Jadi tuh mereka numpuk di situ ya Dek ya. Terus kamar mandi, pokoknya aduh itu bener-bener Tuhan proses aku juga. Lo mau nggak gue taruh di tempat pelayanan yang seperti ini, yang nggak mewah, ya keadaannya berbeda banget tuh sama di sini. Dan di situ memang aku juga diuji juga di situ. Lo mau nggak punya hati melayani mereka? Akhirnya yaudah sampai nangis. Pokoknya setiap pelayan kemana aku nangis, doa Tuhan tolong kuatin sampai nanti pulang ke Jakarta gitu. Karena ujiannya beda-beda ya. Karena yang di sekolah ini yang di Nias Barat ya. Nias Barat. Itu tuh wilayahnya tuh baru pemekaran. Dan kita Nias Utara itu baru pemekaran, dan kita tuh nggak boleh yang namanya beli makan tuh sembarang. Karena mereka tuh masih ada yang pakai opo-opo gitu, puasa kegelapan. Jadi di situ banyak pertolongan Tuhan saat kita dilepas, kita nggak dikasih makan sama yang undang juga. Jadi kita dilepas. Jadi nggak tahu apaan. Kita mau makan. Kita polos banget dengan gelapnya daerah itu ya. Sambil bawa bayi. Udah jam 8 gitu ya, udah sepi. Ya kalau di sini jam 8 masih ramai gitu kan. Di sana jam 8 udah nggak ada orang gitu ya. Kita mau cari makan, lapar gitu kan. Akhirnya kita keluar dari kamar nih kan. Kayak kosan gitu ya. Iya. Kita mencari makan gitu kan di luar. Terus akhirnya gak ada yang jualan gitu kan. Aduh, makan apa nih, gue udah baik kan. Akhirnya ada satu orang nyamperin, Pak mau kemana? Mana Pak? Mau cari makan Pak. Oh, udah sini aja makan di rumah saya aja katanya. Dipanggil dong ke rumah warga. Ternyata dia baru cerita, ini kalau pendatang di sini jangan macam-macam katanya. Oh gitu. Itu bisa dikerjain gitu kan. Itu akhirnya kita dikasih Tuhan makan di rumah bapak itu gitu kan. Tapi untungnya kita dibekelin dari Nias Selatan dibekalin ikan teri ya. Jadi yang bisa awet berapa lama. Ya. Akhirnya kita cuman Pak kita minta nasi aja deh Pak. Kita nggak punya rice cooker. Ya kita makan di situ. Dari situ ya kita ngerasain pertolongan Tuhan. Tuhan menyertai gitu.
Meskipun kondisinya kayaknya nggak mungkin tuh orang nolong kita buat ngasih makan gitu. Tapi yang benar ya, kalau misalkan Tuhan udah panggil kita nih, Tuhan tuh pasti akan bertanggung jawab lah atas apa yang dia ini. Gitu. Makanya ketika amanat agung di akhir katanya Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi dengan kata lain ketika kita semua, Niki, Mersya, Ino, Nando juga ketika Tuhan udah kasih kepercayaan sesuatu, maka Tuhan akan sertai gitu kan. Istilahnya gue suka banget dengan satu kata gini, banyak orang yang dapat dipercaya, tapi sedikit orang yang dipercayai. Nah ketika kita dipercaya sama Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, pasti Tuhan akan sertai kita. Jadi jangan pernah takut bagi milenial baper nih ketika dapat visi daripada Tuhan, jalan. Karena kenapa? Ada penyertaan Tuhan di dalam apa yang kita kerjain. Gitu. Nah, jadi itu selama 2 bulan itu benar-benar dilepas tuh sama waktu itu diundang Bupati ya, masalah ya. Iya, sempat kita diundang sama Bupati, Wakil Bupati. Tapi habis sampai after itu udah 2 bulan itu kelepas. Dan satu hal nih gue pengen tanya, ada istilahnya dalam tanda kutip Tuhan kasih, istilahnya kan kita udah ngeluarin banyak duit nih, Tuhan ganti gak sih? Ya, Tuhan ganti sih. Itu bener-bener. Coba ceritain gimana? Ya bener-bener kita kita saat kita berangkat kita nggak memikirkan ke arah situ kan. Iya. Sama sekali kita nggak mikiran ke arah situ. Tapi puji Tuhan, dari mana datangnya kita juga bingung. Ya, saat tiba-tiba kita mau pulang, ada orang yang kasih gitu ya, dan dia bilang ini dari hamba Tuhan. Dia nggak sebut juga siapanya. Dia cuma bilang ini dari hamba Tuhan. Saat kita udah mau pulang ke Jakarta. Gitu ya. Dan puji Tuhan itu Tuhan ganti. Gitu. Nggak berlebih tapi cukup. Gitu. Nggak, ya Tuhan gantilah, Tuhan cukupkan. Nggak berlebih sih, tapi Tuhan ganti. Berarti Tuhan tuh tetap bertanggung jawab ya. Atas apa yang telah kita lakukan gitu ya. Bener ya. Luar biasa banget sih pelayanan kayak gini nih gitu. Iya, pelayanan yang nggak semua orang bisa ambil ini pelayanan. Ini pelayanan yang pasti, apalagi gue pribadi juga akan berdoa banget loh kalau misalkan disuruh pelayanan kayak Niki Mersya nih. Gue bayanginnya yang wow. Tapi intinya jangan khawatir ya. Tuhan tuh pasti nyertain. Iya betul. Kayak misalkan gue juga berapa kali ke daerah kan, itu ya ke daerah paling lama itu di Ambon itu cuma 9 hari, dan itu aja istilahnya ya udah pengen pulang juga gitu kan. Walaupun waktu itu gue masih enak tidurnya masih di hotel gitu kan. Nah, apalagi dengan yang tidurnya bergerilya, nggak tahu nih tidurnya di tengah-tengah hutan segala rupa, bawa anak baby. Dan puji Tuhan John nggak sakit ya? Nggak ada sakit sama sekali. Nggak ada sakit apa-apa ya? Itu saat kita mau berangkat tuh keluarga tuh pada panik. Pasti lah. Mama, pada nangis papa, bahkan. Semuanya. Udah jangan pergi. Enggak mama, kita harus pergi. Wow. Itu hati penginjilan ya, amanat agung itu sih yang bisa membuat itu bisa seperti itu. Karena nggak akan bisa bertahan kalau bukan panggilan lu. Itu kita kan juga berdua kan sekolah teologi ya. Sekolah teologi ya, sedikit teman-teman kita ya yang benar-benar terjun di dalam dunia penginjilan. Sedikit sekali gitu. Banyak kan kadang-kadang kalau di Jakarta nggak mau balik lagi ke daerah. Nggak mau balik lagi ke daerahnya. Banyak kan gitu. Harapan para pendetanya yang ngutus mereka sih balik lagi. Gitu. Bener. Tapi mereka nggak mau balik gitu. Karena udah nyaman. Gitu. Money in the bank, nggak lah bercanda ya. Tapi gue sangat bersyukur sih ada hamba Tuhan yang masih bergerak di hal itu, karena gue pernah waktu tahun berapa ya, itu 2015-16 gue baca survei dari Bana Group Bana Group itu memang di Amerika aja khususnya 95% tuh anak-anak muda udah nggak ke gereja lagi gitu. Terus di Korea masa dibilang lah gitu.
dan seterusnya akan seperti itu. Dihampiri membuat itu dengan pemikiran udah ateis, dengan ajakan untuk rasional, udah nggak percaya Tuhan lagi, udah dengar Tritunggal ternyata tuh salah, ya didengar hal itu kayak di doktrin seperti itu, akhirnya dia ninggalin Tuhan gitu tuh. Siapa yang mau membela mereka gitu ya kan? Makanya gue ngeliatnya ya Nicky Mersey ini benar-benar sangat berperan besar sekali untuk hal itu gitu, apalagi di daerah ya kan dia mungkin dengar dari orang gitu Tritunggal ternyata Tuhan tiga salah, kayak gitu lah gitu kan. Banyak yang meninggalkan Tuhan ya karena Trinitas. Nah itu kita harus bisa menjelaskan ke mereka. Tuhan kita bukan Tuhan yang tiga gitu. Nah itu kita diajarin juga gimana cara menjelaskan ke teman-teman semua. Iya. Dan ya itu sih rencana juga tadinya harusnya tahun 2020 tuh kita ke Ambon gitu ya atau ke sana. Cuman karena pandemi ini jadi ditunda ya, kemungkinan tahun ini. Nah, pandemi ini sepanjang 2020 ya kan mulai pandemi. Itu tetap pasti kan melayani di bidang apologet gimana itu. Nah, itu mainnya apa virtual atau gimana ini? Ya, kalau sekarang ya virtual ya, pakai Zoom ya. Jadi saat ini setiap hari Minggu malam akhirnya kita buat persekutuan gitu ya, pertemuan Zoom gitu, dan akhirnya ya itu orang-orang dari Nias, orang dari Ambon, orang dari Manado, orang dari Padang, orang-orang dari Jawa, bukan orang-orang ada juga yang Tuhan bukain dari Amerika gitu ya. Mereka juga pada ngumpul gitu ya untuk dibekali gitu setiap hari Minggu itu. Dan ya puji Tuhan sih, walaupun pandemi Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap buka jalan untuk kita bisa memperlengkapi, kita bisa membekali semuanya. Malah ini ya, Trans Tenggara internasional. Kita bikinnya malam, di Amerika masih pagi gitu. Karena bedanya 12 jam kan. Jadi ya tapi puji Tuhan mereka menangkap dan mereka mau lebih lagi untuk belajar gitu ya, sampai berapa kali juga dari Amerika panggil kita untuk memperlengkapi mereka di sana gitu ya, by Zoom juga gitu. Dan ya puji Tuhan lah, Tuhan tetap bukain, dan tiba-tiba ada orang datang aja ke rumah nggak tahu dari mana minta dilayanin gitu ya. Ada aja seperti itu gitu untuk pekerjaan Tuhan, bahwa ya saat kita minta, memang kita berdoa untuk Tuhan, ini kami, utus kami, pakai kami gitu ya. Bener, memang Tuhan lakuin gitu. Dan itu memang kemauannya Tuhan gitu, yang kita tangkap itu kemauannya Tuhan. Dan satu lagi yang saya mau kasih sedikit buat teman-teman yang lihat ya, ada satu ayat di Yesaya 33 ayat 8 sampai 9 gitu ya. Tuhan bilang gini, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi engkau tidak memberitahukan apa-apa kepada orang jahat itu. Saat orang jahat itu mati, darahnya akan ditangguhkan kepadamu. Tapi ayat 9 bilang, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, tapi engkau memberitahukan kepada orang jahat itu, apabila orang jahat itu mati, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi itu yang membuat kita tuh sebenarnya benar-benar dapat panggilan ini adalah saat kita tahu di luar sana ada orang-orang yang belum kenal Yesus, yang belum tahu tentang keselamatan, belum tahu apa-apa, imannya masih bingung, tapi kita nggak ngasih tahu apa-apa. Saat kita kenal dia, orang itu mati, darahnya akan ditanggungkan kepada kita. Tapi kalau kita kasih tahu, mau orang itu terima menolak, kita sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Itu sih, itu firman ya. Itu yang mau saya kasih
ya saya mau dan itu memang tanggung jawab kita seperti itu. Iya benar. Sebagai orang Kristen. Iya. Makanya kan Amal Agun juga kayak seperti itu kan. Iya. Iya benar. Jadi misalkan kayak hal gitu tepat banget gitu. Ya kita ini harus benar-benar kayak sharing tentang kebaikan, pertama tentang tentang Injil Kristus. Tentang gitu. Injil Kristus. Karena banyak orang-orang yang pada akhirnya meninggalkan Kristus karena nggak tahu tentang kebenaran itu sendiri gitu kan. Iya. Kita dikatain masa Allah beranak atau apa itu kan berani menjelaskan gitu loh, karena kita nggak mungkin diemin aja dong. Kayaknya itu pelayanan apologet tuh kayak gitu, membela iman Kristen itu perkataan yang saya pengen tahu dari tadi, membela iman Kristen gitu. Nah berarti Niki punya kayak kan Niki ini juga pelayanan di GB Kamboja kan ya, Mercha juga kan sebagai singer juga, dan juga terdaftar di gereja kita gitu. Nah, berarti Niki juga punya ini juga apa? Ada wadah untuk misalkan kayak pelayanan kayak gini, apologet untuk sharing tentang buat pembekalan gitu, ada wadah sendiri atau? Kalau wadah sih sampai sekarang sih enggak. Cuma kita ada komunitas ada komunitas online berjejaring ada komunitasnya berjejaring. Jadi lebih membuka kepada semua sih yang mau ikut gabung. Iya. Boleh kalau mau dipromosiin, siapa tahu yang nonton mau kenal, mau mungkin ikut. Kita kasih ini aja ya, link apa gitu ya. Nomor teleponnya Niki di tempatnya. Kalau gitu. Misalkan teman-teman mau ikut misalkan pengajaran yang Niki ini udah pahami, udah dapeti, kalian bisa ikut Zoom-nya ataupun nanti kalau pandemi udah selesai bisa ikut kalau dia bikin apa namanya persekutuannya gitu. Karena waktu itu Youth Hauge itu pernah sekali ya. Pernah. Dan itu anak-anak tuh ini loh, mata yang kebuka semua. Oh iya. Ternyata ini gitu. Itu hal-hal yang nggak tahu yang selama ini mungkin teman-teman sekolahnya yang suka ngeledekin itu tentang kekristenan, teman-teman kampusnya kita suka didiskriminasikan dan teman-teman diem gitu, karena nggak ngerti gitu. Nah makanya kalau mau ikut namanya nanti komunitas yang dibuat sama Kaniki ini bisa hubungin nomornya Kaniki di mana Kaniki, boleh kasih tahu? Oh ya, boleh ke nomor saya ke 0852 6374 8081 gitu. Ya, bisa. Pokoknya teman-teman kalau saat ini yang merasa wah gue kayak terpanggil di sini atau teman-teman yang ngerasa kayak gue butuh deh pengenalan lebih lagi tentang iman Kristen. Nah, saatnya deh. Hubungin ke Niki ya. Iya, benar. Keren banget. Kayak tahun depan juga tahun ini ya si ketua Youth Hauge Kabil tuh pengen bikin pengajaran dan salah satu pengajaran salah satu pengajaran juga Kak Niki ini gitu, ngebahas tentang hal yang khusus gitu. Jadi teman-teman kalau teman-teman di sekolah suka didiskriminasi datang ke Bapak Niki ini akan diajarin tentang hal-hal yang mungkin kita belum tahu dan lain sebagainya gitu loh. Nah mending untuk yang terakhir nih, ke depan lo mau bikin apa sih untuk hal ini, untuk pelayanan ini gitu? Iya, ke depan sih kita berpikirannya lebih kepada pakai yang udah ada gitu ya, pakai alat komunikasi gitu ya, pakai internet untuk kita lebih bisa membekali ke lebih banyak tempat lagi, lebih banyak daerah lagi gitu ya. Karena dari pandemi ini malah Tuhan bukain lebih lagi lebih gitu. Banyak ya? Untuk kita bisa bermultiplikasi kali ya. Untuk kita jadi bisa, orang kayak Niki sama Caci itu makin banyak kah gitu ya. Jadi ya, dan dari pandemi ini Tuhan malah bukain lebih lagi titik-titik untuk kita garap, untuk kita tuai gitu. Jadi selain dari 12 titik ini gitu. Dan beberapa yang ikut dari pertemuan dari Zoom itu yang setiap minggu mereka bahkan selalu minta kapan Pak gitu untuk bisa
untuk bisa bagikan lagi di tempat-tempat mereka gitu ya. Dan ya kedepannya sih kita mau terus untuk bagaimana bisa lebih cepat lagi multiplikasinya gitu. Ya. Dan Keren. Tuhan bukain ya ternyata salah satunya ya lewat online ini. Iya. Lewat Zoom. Iya, lewat Zoom gitu ya, lewat online ini lebih cepat lagi gitu. Iya, betul. Iya. Tapi sorry, gue mau nanya. Kayak di daerah-daerah itu yang pernah lo datangin, terutama kayak Nias gitu yang lo sampai 2 bulan tuh, ada hasilnya gak? Ada perubahannya gak yang lo dapat kesaksian dari mereka, dapat dengar dari mereka gitu? Ya, puji Tuhan sih. Yang banyak itu ya dari Nias dan dari Padang. Wow, Ya, Padang. saat kita ke Padang itu cuman sebentar sebenarnya. Cuman berdampaknya sampai saat ini pun masih berdampak, masih luar biasa gitu ya. Jadi gembala-gembala atau caretaker-caretakernya yang udah kita persiapkan untuk di daerah-daerah itu, mereka yang selalu kasih update gitu ya. Kasih ini ada banyak orang-orang yang bertobat gitu. Banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang imannya semakin kuat. Yang mereka kembali lagi ya ke Yesus. Mereka memberi diri untuk dibaptis gitu. Itu tetap sih sampai sekarang masih ada update-update-nya, laporan-laporannya gitu. Beberapa titik Nias masih berjalan ya. Iya. Dampaknya mengubah orang tuh luar biasa. Padang dan di Jawa juga gitu. Banyak nggak sih yang lo temuin, yang lo layanin tuh sebelumnya tuh orang tuh udah ninggalin Yesus gitu? Iya. Ada ya? Bahkan sampai kita jadi layanin pelepasan ya. Iya. Jadi pada saat ya memang saat kita tuh Tuhan utus untuk kita memberitakan kebenaran Tuhan, kita harus siap semuanya gitu. Jadi kita nggak boleh lagi ini ada yang kesurupan kita panggil, udah nggak bisa begitu lagi. Itu harus sudah siap, harus sudah siap. Gak harus Pak Yancel lagi, Pak Yancel tolong Pak Yancel, udah nggak bisa. Harus sudah multitasking sih saat itu gitu. Jadi tiba-tiba lagi ngelayanin orang nih, totonya dia langsung main silat gitu. Pernah kayak gitu. Iya. Bahkan ada yang bawa jiwa tantenya sama ponakannya, malah dia juga kena. Jadi kita, aduh bagaimana nih? Jadi kita ya udah sebelum kita ngelayanin orang, memang kita selalu doa, Tuhan tutup bungkus, berikan hikmat buat kami gimana kami untuk nanganin si jiwa ini. Pasti Tuhan tuh kasih jiwa yang sesuai dengan kemampuan kita lah, nggak mungkin di luar kemampuan kita. Makanya. Nah ini terakhir nih. Kan sekarang Niki dan Meta ini udah punya beberapa bisnis nih. Misalkan kayak martabak di Bogor, martabak Pecenongan. Tujuh apaan, sebutin aja. Martabak bukan endorse kan? Iya. Martabak gitu teman-teman yang mau ke Bogor. Ingat Bogor namanya martabak Pecenongan 78 di Jalan Jambu. Nah, sudah punya martabak, Meta juga punya bisnis baju sendiri. Iya, baju. Anak udah ada 2 sekarang, 1 perempuan. Pertanyaan saya simpel. Kalau satu ketika udah punya ini semua dan tiba-tiba Tuhan suruh berangkat lagi jalan. Wow. Ya, Kok Niki batu? Kita udah itu jalan. Alinya batu. Jalan ya. kita udah siapin bahkan gitu ya. Oh, udah siapin juga. Karena dalam waktu dekat ini kita akan ke Ambon. Ya, kita udah siapin bahkan bahwa kita harus siap untuk berangkat berempat jadinya. Atau Vino mau bergabung ya? Oh kan mau. Siap banget. Tapi jujur emang kalau di Ambon kan gue juga pernah bilang kan emang gue pengen berangkat juga gitu. Kita pernah sharing ya. Iya, tapi emang lagi masa pandemi ini gitu. Iya betul. Kalau nggak masa pandemi. Walaupun di Ambon tuh mungkin di Ambonnya di mana, di kota bukan? Kota apa Seram gitu-gitu ya? Di apa Maluku Tenggara. Tenggara gue mau. Pulang kampung.
Mungkin di daerah situ pandemi sih nggak begitu ini kali ya, CCTV masih agak normal gitu. Iya. Ya kan? Cuman ya kotanya yang bukan masalah kotanya Manando. Tiket pesawat juga mahal. Tapi ya semoga lah pas waktu itu gue bisa gabung kan, nggak ada yang mustahil. Karena waktu itu si Niki juga pengen bawa nama Youth Kamboja gitu loh, buat kesana gitu loh. Tapi kan lagi pandemi gini ya agak susah gitu kan. Jadi mungkin itu aja. Jadi thank you banget udah datang di Millennial Baper. Thank you banget udah banyak sharing saran yang mungkin banyak yang nggak tahu ya. Pelayanan Apologate kayak gimana? Penginjilan plus penguritan, plus mempertahankan iman, plus suffering. Itu yang penting. Jadi kalau menginjil tanpa ada penderitaan atau suffering, jalan dulu aja. Jangan ngarepin proposal kalau bercanda. Oke, thank you banget Kak Niki, Kak Mersya. Thank you banget. Oke, teman-teman, sekian dari kami episode hari ini. Jangan lupa tetap ikuti channel kita. Oke, yang belum subscribe di tekan aja, gratis kok. Gratis kok, nggak bayar. Oke. Iya. Dan juga jangan lupa teman-teman tetap ikutin channel kita di Millennial Baper. Millennial yang bukan bawa perasaan saja tapi juga bawa perubahan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.